Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini seperti suara luar kayaknya. Nggak keluar ini. Nah, di dalam saja ya? Iya. Oh, saya kira keluar nanti mengganggu tetangga. Iya. Ya, alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin yang kita laksanakan di masjid ini, yaitu Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Masjid Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kajian rutin setiap malam Rabu atau hari Selasa antara Maghrib dan Isya, yaitu membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-16, dan malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-17. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bacakan dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Tauhid dalam bab man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisabin. Itu barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di malam hari ini kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala terkait dengan dalil yang terakhir
yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari Syarhul Kalimat. Kata beliau, Syarhul Kalimat, penjelasan tentang kalimat. Inqaddal barihah, maknanya adalah saqatat al-barihah, yaitu jatuh di malam hari. Maksudnya di sini bintang yang jatuh yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Kemudian makna dari al-barihah, kata beliau adalah hiya aqrabu lailatin madiyatin, yaitu lebih dekat kepada malam yang lalu, yang telah berlalu. Ya, sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Kemudian di sini Husain bin Abdurrahman mengatakan, walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat. Makna dari ludiktu di sini adalah ladagattuhu, bukan ladagattuhu ya, ladagathu aqrabun, yaitu beliau disengat oleh kalajengking. Kemudian irtaqaitu, maknanya adalah ista'mala ar-ruqyata al-masyru'ata, yaitu meminta dilakukan ruqyah yang syar'i. Berarti di sini meminta diruqyah. Kemudian la ruqyata, maknanya adalah la ruqyata anfa'u wa aula, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan lebih utama. Kemudian al-ain, ya, dalam lafaz la ruqyata illa min ainin au humatin. Makna dari ain di sini adalah isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Kalau yang buka PDF-nya, ya, di sini dibaca ghairahu, isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Ghairahu di sini maf'ulun bih. Kalau ditanya mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, maka fi'ilnya tidak ada. Yang ada adalah isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il, yaitu al-ain. Isim fa'il itu dia bisa beramal seperti amalan fi'il kalau terpenuhi padanya syarat. Ya. Di antara syarat dari isim fa'il itu dia bisa beramal seperti amalan fi'il adalah kalau dia bergandengan dengan al, seperti contoh ini al-ain, ya, ini isim fa'il, dia ada alnya dia, maka dia bisa beramal seperti amalan fi'il. Kalau dia isim yang terletak setelahnya bisa dikira-kirakan sebagai fa'il atau maf'ulun bih darinya. Ya. Bisa dikira-kirakan sebagai fa'il atau maf'ulun bih darinya. Maka dia beramal seperti amalan fi'il, yaitu merofakan fa'il dan menasabkan maf'ulun bih. Ya. Dan dia bermakna alladhi atau allati.
Tergantung, kalau dia mudzakkar berarti bermakna alladzi. Kalau dia muannas berarti allati. Contoh dalam kalimat yang lain seperti kita katakan ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki yang mulia saudaranya. Iya. Di sini al-fadilu adalah isim fa'il yang dia bisa beramal seperti amalan fi'il, yang maknanya bisa memberi makna dia alladzi, sehingga bisa ditakwil atau sehingga maknanya sama dengan ja'ar rajulu alladzi fadala akhuhu. Ya. Kalau di sini ja'al ladzi fadala akhuhu, maka akhuhu sini jelas dia adalah fa'il. Akhu di sini jelas adalah fa'il dari fadala. Ya. Tapi kalau ja'al ladzi al-fadilu akhuhu, ya, maka al-fadilu di sini adalah dia isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il, yaitu merofakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulun bih. Maka akhu di sini, akhuhu adalah marfu sebagai fa'il dari al-fadil yang beramal seperti amalan fi'il, sehingga maknanya sama dengan ja'al ladzi fadala akhuhu, telah datang seorang laki-laki yang mulia saudaranya. Iya, seorang laki-laki yang datang tapi bukan dia yang mulia adalah saudaranya. Nah, sama di sini isobatul a ini ghairahu bi ainihi, yaitu orang yang melihat menimpahkan orang lain dengan penglihatannya, maksudnya menimpahkan sesuatu yang memudaratkan orang lain dengan penglihatannya. Ya, berarti di sini dia jelas bermakna fiil. Ya, sehingga dia beramal seperti amalan fiil karena isim yang terletak setelahnya itu bisa ditaksirkan sebagai maf'ulun bih atau fa'il dari isim tersebut yang semakna dengannya. Ya. Sehingga di sini tiada lain kecuali kita baca ghairahu sebagai maf'ulun bih. Itu faedah dari nahwu. Kemudian yang berikutnya adalah humatin. Makna al-huma di sini adalah ismul aqrabi wa ghairiha. Adalah merupakan nama dari kalajengking atau yang selainnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya diruqyah bukan terkhusus kepada sengatan kalajengking, tapi juga sengatan yang lainnya dari jenis binatang yang sejenis dengan kalajengking. Artinya binatang yang menyengat dan berbisa, ya, seperti lebah misalkan, atau lipan, ya, atau ada semut yang besar itu, yang sakitnya luar biasa kalau dia gigit, ya, itu bisa diruqyah berdasarkan hadis Asy-Sya'bi. Kemudian berikutnya kata Sa'id bin Jubair di sini itu ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maknanya adalah man akhadha bima balaghahu, yaitu orang yang mengambil apa-apa yang sampai kepadanya minal ilmi, berupa ilmu. Dia ambil ilmu yang datang kepadanya, kemudian apa? Fa'amila bihi, maka dia mengamalkan ilmu tersebut. Faqad ahsana, maka sungguh dia telah baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Ya, beliau meminta diruqyah karena disengat kalajengking, yaitu berdalil dengan hadis Sya'bi tersebut, yaitu la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya. Maka di sini Sa'id ibn Jubair mengetahui ada hadis yang kontradiksi dengan itu,
Ya, dengan hadis yang dengan apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman, maka setelah Husain bin Abdurrahman menyebutkan dalilnya dia dari apa yang dia amalkan, maka beliau memuji dengan mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Memuji kepada Husain bin Abdurrahman, sungguh telah baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya dia mengambil ya apa-apa yang sampai kepadanya berupa ilmu, kemudian dia amalkan. Itu maknanya dia. Nah, itu yang beliau puji. Artinya di sini beliau memuji Husain bin Abdurrahman beramal di atas ilmu, beramal di atas dalil. Ya. Kemudian ar-rahtu, ya, ar-rahtu di sini maknanya yaitu ar-rahtu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau seorang nabi yang hanya memiliki pengikut yang ar-rahtu, hanya bersama nabi tersebut adalah ar-rahtu. Ar-rahtu di sini maknanya adalah yutlaqu alal jama'ati dunal asyrati, yaitu diitlaqkan kepada jamaah yang dunal asyrah, di bawah dari 10. Maksudnya jumlahnya tidak mencapai 10, pokoknya antara 1 sampai dengan 9. Kemudian sawadun, ya, idrufi ali sawadun azimun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diperlihatkan kepada aku sawadun azimun, maka makna sawadun di sini adalah ashkhasun min bu'di la adri manhum, yaitu manusia, orang-orang yang dari kejauhan yang aku tidak mengetahui siapa mereka. Kemudian la yastarqun, itu ketika Nabi menyebutkan sifatnya orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nabi sebutkan salah satu dari sifat mereka, atau Nabi sebutkan 4 sifat dari mereka adalah, yaitu pertama adalah la yastarqun. Ya, makna dari la yastarqun di sini la yatlubuna ahadan ayyarqiyahum, yaitu mereka tidak meminta kepada siapapun juga untuk meruqyah mereka. Jadi orang yang tidak meminta siapapun juga untuk meruqyah dirinya, itu namanya la yastarqun, mereka tidak meminta diruqyah. Wala yaktaun, itu maknanya adalah la yatlubuna ahadan yakwihim. Ya, itu seorang yang tidak meminta siapapun juga untuk menyetrika mereka. Maksudnya disetrika di sini, karena setrika itu dia panas ya. Kalau digunakan untuk menyetrika, kalau dia tidak panas tidak bisa berfungsi. Maksudnya di sini menempelkan besi yang panas kepada bagian tubuh yang sakit. Ya, yaitu melakukan pengobatan dengan cara kei. Di zaman Rasulullah SAW orang-orang musyrik itu begitu mereka. Ya, melakukan pengobatan dengan cara kei, yaitu dipanaskan besi kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang terkena penyakit dengan keyakinan bahwasanya itu bisa sembuh. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sifat orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah mereka yang tidak meminta dikei. Wala yatatayyarun, ya, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Maknanya adalah wala la yatasya'amun, ya, la yatasya'amuna, yaitu tidak melakukan tidak menyandarkan kesialan kepada ya burung atau yang sejenisnya. Jadi tatayyur, ya, yatatayyarun itu maknanya adalah orang yang menyandarkan sesuatu kesialan kepada burung. Ya. Dan di sini bukan dikhususkan kepada burung tapi juga kepada selain burung. Ya. Termasuk di dalamnya misalkan keyakinan orang seperti di pedalaman Sulawesi Tengah sana, itu mereka meyakini kalau kita lagi duduk-duduk bersama keluarga di ruang tamu,
tiba-tiba cicak jatuh pas di tengah dari orang yang lagi duduk lagi cerita, maka itu pertanda ada di antara orang yang duduk tersebut ada keluarganya yang meninggal. Nah, itu masuk tatayur di dalamnya, karena dia menyandarkan kesialan dan keberuntungan itu kepada cicak tersebut. Iya. Biasanya juga mereka kalau sudah mau keluar rumah, tiba-tiba cicak itu bunyi suara cicak, tidak jadi mereka keluar. Dia bilang ada bahaya di luar sana. Ini menyandarkan kesialan kepada bunyi cicak. Maka ini adalah tatayur namanya, masuk juga dalamnya, bukan hanya kepada burung. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi yatawakkalun maknanya adalah ya'tamiduna 'ala Allah, yaitu mereka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal i'timadu as-sahihu, iya, penyandaran yang benar atau ketawakalan yang benar itu adalah huwal mashubu, iya, yaitu disertai dengan bittikhadhi al-asbabi al-mubahati, yaitu dengan disertai dengan mengambil atau menempuh sebab-sebab yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat. Iya, jadi bukan berarti tawakal itu tidak ada usaha sama sekali. Iya, itu namanya bukan tawakal. Kalau tawakal itu dibarengi dengan usaha, mencari sebab-sebab. Iya. Tawakal kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, bukan berarti duduk terus dalam rumah. Iya, tidak keluar untuk mencari rezeki. Iya, keluar mencari rezeki dengan cara yang halal. Maka itu adalah tawakal. Iya, meyakini bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki, kemudian menempuh sebab untuk mendapatkan rezeki. Iya. Demikian juga orang yang sakit, iya, berusaha untuk berobat dengan pengobatan-pengobatan yang tidak melanggar syariat, seperti pergi ke dokter, iya, meminum obat sesuai dengan obat dari penyakitnya tersebut, iya. Maka itu adalah tawakal yang sebenarnya, dan menyandarkan kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tawakal kemudian duduk di rumah terus, tidak ada guna katanya berobat, karena Allah yang berikan penyakit. Ya, biar kita minum obat 100 biji, 200 biji, kalau tidak disembuhkan oleh Allah maka tidak akan sembuh, maka tidak usah minum obat. Iya, salah. Bukan seperti itu tawakal yang dimaksudkan di sini. Kemudian ketika Abu Uqasyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar termasuk dari 70.000 orang tersebut, maka Nabi mengatakan anta minhum. Anta minhum di sini maknanya adalah tulhiqu bihim, artinya engkau ikut kepada mereka. Kemudian setelah itu berdiri lagi sahabat yang lain meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diminta oleh Uqasyah ibnu Mihsan. Maka kemudian Nabi katakan sabaqaka biha Uqasyatu. Maka sabaqaka biha maknanya adalah, yaitu biha di sini hanya adalah bihadhil masalah, dalam masalah ini, maksudnya dalam perkara yang dia minta tersebut, ya, beliau telah didahului oleh Uqasyah ibnu Mihsan. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qura'i rahimahullah ta'ala menjelaskan secara umum kandungan dari hadis ini. Kata beliau, Asy-Syarhu Al-Ijmaliyu, penjelasan secara umum. Kata beliau, yukhbiruna Husainun ibnu Abdurrahmani. Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepada kita an muhawaratin jarrat bainahu wa baina at-tabi'i Sa'id bin Jubair fi sya'ni ar-ruqyata. Ya.
Jadi Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepada kita tentang hiwar, yaitu dialog, diskusi, yang terjadi antara beliau dan seorang tabi'in, yang bernama Sa'id ibni Jubair dalam urusan ruqyah. Jadi mereka berdiskusi tentang perkara ruqyah. Wa dzalika anna Husainan ladaghathu aqrabun, dan yang demikian itu bahwasanya Husain beliau disengat oleh kalajengking, maka wartaqa minha birruqyati al-masyru'ati, maka beliau meminta diruqyah dari sengatan kalajengking tersebut dengan ruqyah yang syar'i. Walamma sa'alahu Sa'idun an dalilihi, maka tatkala Sa'id ibn Jubair menanyakan kepada beliau tentang dalilnya, apa dalilnya sehingga dia meminta diruqyah, maka akhbarahu bi hadits Sya'bi alladhi yubihu ar-ruqyata min al-'aini was-summi. Maka beliau mengabarkan dengan hadis Sya'bi yang membolehkan ruqyah dari penyakit ain dan sengatan kalajengking atau sengatan hewan yang berbisa. Maka apa yang dikatakan oleh beliau kepada Husain, maka Said mengatakan, maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, famtadahahu Sa'id ala dzalika, maka Sa'id bin Jubair memuji Husain bin Abdurrahman atas yang demikian itu. Walakinnahu rawa lahu haditsan, akan tetapi beliau meriwayatkan untuknya satu hadis, yahbadu tarkar ruqyati, yang mana hadis ini adalah anjuran untuk meninggalkan ruqyah, anjuran untuk meninggalkan meminta diruqyah. Huwa hadits Ibni Abbasin, yaitu hadis Ibnu Abbas, alladzi yatadammanu as-sifatil arba'a allati man ittasafa biha istahaqqal jannata bila hisabin wala adzabin. Yang mana hadis Abdullah bin Abbas ini adalah yang terkandung padanya 4 sifat. 4 sifat yang barang siapa bersifat dengan 4 sifat tersebut, maka dia berhak masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Apa 4 sifat tersebut? Yang pertama adalah kata beliau wahya, yaitu adamu talabir ruqyati, yaitu tidak meminta diruqyah. Kemudian yang kedua wa adamul iktiwa'i, yaitu tidak meminta dikai. Wa adamu at-tasya'umi, dan tidak melakukan tasya'um, yaitu melakukan tatayyur. Kemudian yang keempat adalah wasidqi al-i'timadi 'ala Allah, yaitu jujurnya ketawakalan kepada Allah, jujur penyandaran diri kepada Allah. Walamma talaba Uqashatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyakuna lahu ayyakuna minhum, maka tatkala Uqashatu ibnu Mihsan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakan Uqashah agar termasuk dari 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka akhbarahu bi annahu ma'ahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Uqashah bersama mereka, bersama yang 70.000 orang tersebut. Walamma qama rajulun akharun, maka tatkala orang lain lagi berdiri li nafsil gharadi, dengan tujuan yang sama untuk dirinya juga, yaitu sama
yang diinginkan dengan apa yang diinginkan oleh Uqasyah itu, maka talattafa ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil man'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada beliau. Ya, berlemah lembut kepada beliau dalam menolak permintaan beliau tersebut. Nabi tolak dengan penuh kelembutan, itu dengan mengatakan sabaqaka biha Uqasyatu. Uqasyah telah mendahului engkau dalam perkara tersebut. Ya, apa tujuannya? Saddan lil babi, dalam rangka menutup pintu-pintu, menutup pintu. Wal qat'an lil tasalsul. Tasalsul itu mata rantai, artinya memutus ketersambungan. Maksudnya di sini, kalau orang yang setelah Uqasyah itu Nabi berikan dia seperti apa yang berikan kepada Uqasyah, ya, maka itu tidak akan berhenti, akan bersambung terus orang yang akan berdiri meminta seperti apa yang diminta oleh Uqasyah. Maka ketika Nabi sudah putus, nah, terhenti sampai situ, tidak ada lagi yang berdiri. Iya. Jadi sekiranya orang tersebut dia berdiri dan meminta kepada Nabi SAW, kemudian Nabi katakan juga anta minhum, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Uqasyah, maka otomatis yang lainnya juga ikut berdiri. Dan bisa saja semua yang manusia yang hadir di majelis tersebut akan berdiri, semua akan meminta seperti apa yang diminta oleh Uqasyah. Dan itu sudah pasti. Kenapa kita katakan pasti? Karena para sahabat itu tidak satupun dari mereka, ya, kecuali yang dalam pikiran mereka setiap hari itu adalah bagaimana mereka bisa masuk surga. Iya. Maka di sini Nabi SAW langsung tutup. Iya. Langsung Nabi mengatakan sabaqaka biha Uqasyatu. Uqasyah telah mendahului engkau. Ya, dengan demikian maka tidak ada lagi yang berdiri setelahnya. Ya. Untuk meminta seperti apa yang diminta oleh Uqasyah. Kemudian habis waktu ya. Mana? Masih banyak. Tidak apa-apa. Ya sampai sini saja, jadi karena ini masih panjang ini. Kalau kita sambung lagi sebentar dia nanggung, nanti tidak selesai, waktunya habis. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang, yaitu di pertemuan yang ke-18. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.